Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cakak Subang. Malam ini, hari ini yang di BAP itu ada 4 orang. Ya, 4 orang, yaitu Pak Dedi, Pak Wahyu, Pak Opik, dan Bu Yeyen. Ada yang bertanya, Ibu Yeyen itu siapa? Ibu Yeyen itu adalah salah satu staf guru ya di sekolah. Kalau Opik kita sudah pada tahu, Pak Wahyu juga kita sudah pada tahu, kepala sekolah ya. Dan Pak Dedi adalah bendahara. Gitu. Jadi guru-guru banyak yang diperiksa, bukan hanya Ibu Yayan, tapi ada beberapa guru lagi yang diperiksa, tapi hanya waktunya aja yang berbeda. Uh, Berakhir tadi sekitar pukul 6 sore. Tetapi memang kalau untuk Ibu Yayan dan Opik itu sudah lebih dulu selesai, ya, sehingga mereka berdua menunggu cukup lama juga di Polda Jabar karena menunggu Pak Wahyu ya yang cukup lama di pemeriksaannya, termasuk juga Pak Dedi juga cukup lama ya. Nah, tentunya informasi yang kita dapat memang tidak jauh bahwa daripada apa yang pernah ditanyakan sebelum-sebelumnya, seperti itu. Dari hasil daripada pemeriksaan, ya tidak tahu kalau untuk Pak Wahyu ya, apakah Pak Wahyu ada hal-hal yang uh, baru ataukah yang lama, tapi ya kita tidak tahu. Tapi di dalam pemeriksaan hari ini adalah ada yang cukup menarik atau menarik perhatian. Ada yang menarik perhatian yaitu kita lihat bahwa di Polda Jabar di tempat yang namanya ada kumpulan kendaraan, ya, kumpulan kendaraan yang sepertinya diduga kalau dilihat dari bentuknya, ya dilihat dari bentuknya juga warnanya, ini terlihat ada semacam barang sitaan. Jadi ada barang yang disita, ya ada barang yang disita. Tentunya juga kita sekali lagi ini baru dugaan, dalam artian begini, apakah memang itu sama persis dengan yang dimiliki oleh orang ya, atau mungkin berkaitan dengan saksi ya, berkaitan dengan saksi atau seseorang barangkali ada yang sepertinya disita ya, sepertinya disita. Nah tentunya sekali lagi ini kan harus diambil kebenarannya dulu ya, kebenarannya dulu, apakah memang itu benar barangnya milik seseorang, nomornya juga milik seseorang, itu harus diyakini dulu seperti itu. Tetapi kalau lihat dari bentukannya, warnanya itu memang mirip seseorang atau seorang saksi. Nah, berkaitan dengan apa sehingga itu misalkan kalau memang diduga benar itu adalah milik seorang saksi, itu tentunya kita akan bertanya-tanya ada apa seperti itu. Karena kalau berhubungan dengan barang sitaan, ya berarti ada permasalahan di barang tersebut. Bisa jadi barang tersebut adalah memang bisa jadikan sebagai buat barang bukti, ya, ataukah memang bermasalah di masalah pembeliannya sehingga jadi barang sitaan. Kita lihat, kalau kita lihat di ya contoh aja nih, contoh salah satu contoh kalau kita berangkat ke apa namanya apa sebutnya apa sih itu yang tempat itu tuh debt collector itu apa namanya, aduh saya lupa dong. Ada banyak sekali motor yang disita ya, yang pembayarannya tidak lancar dan sebagainya, itu banyak motor-motor sitaan gitu ya.
Nah, seperti itu. Apakah sekali lagi bahwa pemandangan di Jabar itu memang itu adalah ada suatu barang sitaan, ya, barang yang disita maksudnya. Mungkin saja diduga mungkin ada hal yang apa namanya dilanggar, baik mungkin saja dalam bentuk pembayaran atau segi pembayarannya, kita tidak tahu ya. Tetapi sekali lagi baru diduga bahwa ada penampakan di Polda bahwa warnanya hampir sama dengan barang yang dimiliki oleh seseorang, warnanya, kemudian nomornya juga kemungkinan adalah seperti yang punya seseorang saksi. Kemungkinan sekali lagi ya, ini juga harus dipastikan dulu ya, harus dipastikan dulu apakah kebenarannya ya. Jadi memang kita tidak bisa menyebutkan ini punya siapanya. Kalau dugaan-dugaan sih kita sempat mengarah, oh ini mungkin punya si ini, oh ini mungkin punya si ini. Tetapi harus dipastikan dulu. Dan kenapa kok ada diam di situ? Maksud tujuannya apa kok ada diam di situ? Nah, ini juga harus dicari informasi dulu yang akurat. Kita jadi hanya bisa baru menduga-duga saja. Apakah memang benar itu barang itu adalah milik seseorang yang disinyalir ada seseorang itu adalah seorang saksi yang pernah terperiksa. Apakah memang itu jelas nomornya nomor yang punya yang bersangkutan, warnanya juga mungkin itu memang kalau dari warna percis sih yang pernah kita lihat gitu ya di media-media seperti itu ya. Nah, itu yang menarik sebenarnya, menarik. Jadi ini kalau sudah mengarah ke sana berarti nanti akan ada semacam eh, telusuran ya, petunjuk ke arah di mana apakah pemeriksaan yang dilakukan di Krimsus itu apakah memang mulai ke arah hal-hal yang berbau pelanggaran dan pelanggarannya bisa saja yang awalnya satu bisa merembet jadi dua, bisa merembet jadi tiga, bisa merembet jadi 10. Tidak menutup kemungkinan seperti itu ya. Karena kalau udah satu terbuka maka akan terbuka selanjutnya. Seperti itu. Nah, kembali lagi fenomena hari ini adalah terlihat pemandangan yang memang membuat mata kita jadi bertanya-tanya, apakah benar ini barangnya adalah milik seseorang dan apakah benar nomornya juga milik seseorang itu. Inilah yang harus dipastikan dulu kebenarannya. Tetapi ya menurut informasi yang ada memang itu katanya milik seseorang gitu ya. Misalnya dari warna dan nomor dan sebagainya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa apakah memang ini ada hal yang memang akan terus ditelusuri oleh pihak kepolisian, khususnya di bidang Krimsus ya. Terus dari bidang Krimsus terus masif, terus bergerak ya ke semua penjuru dan siapapun terus diperiksa. Wah, karena memang di Krimsus ini peserta atau keanggotaannya memang tidak terlalu banyak ya, sehingga mungkin barangkali pada proses pemeriksaan tidak akan terlalu lama seperti itu. Sebenarnya saya pengen ngebahas yang lain lagi ya, seputar masalah 400 juta. Tapi nantilah di sesi waktu yang lain saya akan coba membahas 400 juta. Kenapa? Ini pembukaan aja ya. Dulu di awal-awal 400 juta ini pernah saya dengar dari seseorang. Dulu di awal-awal. Jadi ada seseorang yang mengatakan masalah 400 juta. Ini menarik. Karena di sebagian teman YouTube ada yang membahas ini. Saya hanya bisa mensinkronisasikan, menyamu-nyamukan. Wah, dulu saya pernah mendapatkan informasi itu. 400 juta itu dulu saya pernah mendapat informasi dari seseorang. Dan sekarang muncul ke permukaan. Nah, ini menarik sebenarnya. Ya, menarik. Dari mana asalnya? Punya siapa? Ya, punya siapa? Mau diberikan ke siapa? Kemudian diberikan tanggal berapa?
jadinya tanggal berapa, atas dasar apa, siapa yang mengakui dan siapa yang mempunyai, atas dasar statusnya punya siapa. Nah, ini jadi merembet dan jadi menarik, nanti akan kita bahas. Tapi ya nanti saja kita bahas ya. Yang jadi malam ini adalah ngebahas masalah hasil daripada BAP tadi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.